Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama Alimatur Rahim dengan NIM 186500046, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua Sahyani dengan NIM 186500045, dan yang ketiga Viviani Sahriati dengan NIM 1865047. Pertama di sini saya akan menjawab dari tugas Sistem Informasi Geografis nomor 1, yaitu 4 pengertian sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Petrus Paryono, pengertian sistem informasi geografis menurut Petrus Paryono adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, menganalisis informasi geografi. Dan yang kedua, Burrough 1986, pengertian sistem informasi geografis menurut Burrough adalah alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data ke ruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Dan yang ketiga, Aronnax 1989, pengertian sistem informasi geografis menurut Aronnax adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengolah, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. Selanjutnya, menurut Barus Wiradisastra tahun 2000, pengertian sistem informasi geografis menurut Barus Wiradisastra adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data referensi spasial atau berkoordinat geografi. Selanjutnya, nomor 2, komponen-komponen sistem informasi terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Yang pertama di sini yaitu software atau perangkat lunak, menjadi tools untuk mengelola data spasial maupun aspasial yang sudah dimiliki dalam database. Software membantu untuk melakukan fungsi query, edit, mengolah, dan menampilkan data sistem informasi geografis kepada pengguna. Kedua, hardware atau perangkat keras, umumnya berupa komputer di mana aplikasi sistem informasi geografis dijalankan. Sekarang terdapat banyak jenis komputer, mulai dari desktop, PC, laptop, hingga komputer berbasis server. Yang ketiga, data. Data yang diolah oleh sistem informasi geografis bisa berupa data raster ataupun data vektor. Data raster di sini yaitu berupa gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, sedangkan data vektor dari garis-garis. Dan selanjutnya adalah data-data yang pada sistem informasi geografis, yaitu data spasial, data raster, data vektor, dan data aspasial. Yang keempat, manusia. Manusia sangat berperan penting. Manusia adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Secanggih apapun hardware dan softwarenya, jika manusianya di balik semua itu tidak berkompeten, maka sistem informasi geografis tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengolahan data menggunakan sistem informasi geografis. Dan yang kelima, metode. Metode ini membahas mengenai proses penyimpanan data, mengaplikasikan RDBMS dalam penyimpanan data, pengolahan data, dan masih banyak lagi. Dengan adanya metode penggunaan yang jelas
proses sistem informasi geografis dapat dijalankan dengan baik. Ya, itulah penjelasan singkat dari saya untuk nomor 3, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahyani dengan NIM 1865045. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layer. Jadi metode layer adalah suatu lapisan atau lembaran. Layer dalam SIG adalah lapisan peta yang berisikan berbagai informasi. Informasi dalam suatu layer dapat berupa titik, garis, atau playground (kurung area). Informasi yang terkandung dalam beberapa layer peta pada wilayah yang sama dapat digabungkan dengan analisis overlay. Nomor 4 yaitu jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG pertama yaitu subsistem masukan, merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial ataupun data atribut. Kedua yaitu subsistem penyimpanan dan pemanggilan, merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengorganisir data spasial maupun data atribut. Ketiga yaitu subsistem manipulasi dan analisis, merupakan subsistem yang berfungsi untuk melakukan pengolahan dan pemodelan data agar menghasilkan data yang diharapkan. Terakhir yaitu subsistem keluaran atau penyajian, merupakan subsistem yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah diolah. Mungkin itu saja dari saya. Kembalikan pada Diani Cahyati. Perkenalkan, nama saya Viviani Sahriati, NPM 18650-047. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat SIG dalam bidang tata guna lahan yaitu pertama, pemetaan penggunaan lahan. 2. Acuan perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat terencana lebih awal dan tidak tumbuh dengan tidak teratur, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya nomor 6, jelaskan manfaat SIG dalam pengawasan daerah bencana alam, yaitu pertama, dimanfaatkan untuk memantau luas wilayah bencana alam. 2. Dimanfaatkan untuk penentuan tingkat bahaya erosi. 3. Dimanfaatkan untuk memprediksi ketinggian banjir. 4. Dimanfaatkan untuk memprediksi tingkat kekeringan. Terakhir, dimanfaatkan untuk pencegahan terjadinya bencana alam pada masa yang akan datang. Itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.